Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video ini saya akan menjelaskan usuluddin bab 2 dari bagian E sampai J. Mohon disimak dan difahami dengan baik-baik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Allah tidak berbanding atau mukhalafatul lil hawadis. Sifat mukhalafatul lil hawadis menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya atau tidak serupa dengan apapun. Menurut akal, contohnya meja dan kursi yang dibuat oleh tukang kayu berbeda dengan yang membuatnya. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya meja yang dibuat atau diciptakan oleh tukang kayu itu berbeda dengan alam dan seisinya ini yang dibuat atau yang diciptakan oleh Allah, karena sudah pasti tukang kayu dan kayu tersebut tidak akan ada kecuali Allah yang mengadakan. Sedangkan Allah itu terdahulu dan bukan hawadis. Selanjutnya F. Tuhan Allah berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Tuhan Allah itu tidak berhajat atau tidak bergantung kepada sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu yang bergantung kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Jika Allah bergantung kepada sesuatu atau ada yang memerintahnya, maka sudah pasti Allah itu tidak berkuasa dan tidak sempurna. Selanjutnya G. Tuhan Allah Maha Dahulu dan Kekal atau Qidam dan Baqo. Yang membuat atau mengadakan segala sesuatu itu tentu saja adanya lebih dahulu atau lebih awal daripada yang dibuat, yaitu Allah yang mengadakan alam dan seisinya ini. Maka Allah itu adanya lebih dahulu dan tidak berpermulaan, karena jika ada permulaannya sudah pasti ada yang memulaikannya. Kemudian bako atau kekal artinya tidak akan binasa atau berkesudahan, berarti Allah itu selamanya ada dan tidak akan pernah mati. Sedangkan barang yang dibuat Allah adalah hawadis atau barang yang baru, barang yang dapat berubah-ubah, dan tentu saja Allah itu berbeda dengan hawadis. Selanjutnya H. Tuhan Allah Maha Esa atau Wahdaniyat, berarti Allah itu satu atau tunggal. Menurut pendapat akal, jika Tuhan itu lebih dari satu, kemudian mengadakan dan mengatur alam ini dengan keputusan dari hasil musyawarah, berarti Tuhan yang satu masih bergantung kepada Tuhan yang lainnya, sedangkan Allah itu berdiri sendiri. Selanjutnya I. Tuhan Allah hidup, mendengar, melihat, dan berbicara, atau hayat, sam'un, basar, dan kalam. Maka mustahil bila Allah bersifat mati, tuli, buta, dan bisu. Dan jika Allah mempunyai sifat demikian seperti mati, tuli, buta, dan bisu, maka mustahil pula jika Allah menciptakan makhluk yang hidup, bisa mendengar, melihat, dan berbicara, atau menciptakan bunyi-bunyian dan segala bentuk yang beraneka ragam. Tetapi Allah berbeda dengan alam. Maka dari itu hidupnya, melihatnya Allah, mendengarnya Allah, dan berbicaranya Allah tentu berbeda dengan makhluk. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk memikirkan dan mengerti maksud dan faedah dari ciptaannya, bukan memikirkan seperti apa zat Allah. Seperti yang dikatakan dalam hadis, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tuqaddiruna qadarahu al-haditsu fil jami' as-saghir, yang artinya pikirkanlah apa yang dijadikan Allah, tetapi janganlah memikirkan hakikat zat Allah, karena kamu tidak dapat mengira-ngirakannya. Hadis al-jami' as-saghir. Allah menciptakan panca indera kepada manusia itu ada batasannya atau terbatas. Karena itu tidak heran jika panca indera dan akal itu tidak dapat mencapai zat Allah yang maha sempurna. Selanjutnya J. Tuhan Allah Maha Bijaksana. Allah menciptakan alam ini dengan bijaksana, dengan teliti, dan masing-masing itu pasti memiliki manfaat tersendiri, seperti tumbuhan untuk dimakan, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, dan lain-lain. Maka dari itu, jika manusia menggunakan akal dan panca inderanya dengan baik dan tepat, maka ia akan mengetahui dan mengerti bagaimana manfaat kegunaan apa-apa yang ada di alam ini. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Syukran katsiran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.